Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, maunah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat duhur dengan berjamaah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi 5I yang kemarin sudah I yang pertama ya. Kemudian kalau yang I yang pertama itu islah, I yang kedua adalah istiqomah ya. Oleh karena itu marilah kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 yang saya kira ayat ini sangat populer dan sering kita dengar ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka itu istiqomah atau meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bapak Ibu yang saya hormati, tatanan kehidupan manusia itu belum semuanya bermuara kepada perbaikan ya. Bahkan banyak yang menuju ke kerusakan dan bahkan menuju kehancuran. Hal ini disebabkan karena kurangnya istiqomah atau keteguhan manusia dalam memegang prinsip dan pedoman hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kondisi ke arah tercapainya kebaikan bagi manusia itu sendiri perlu kita upayakan ya, perlu kita usahakan, yaitu dengan cara melakukan sesuatu dengan istiqomah dan optimal berdasarkan ilmu, kemudian tidak berlebihan dan ikhlas tanpa pamrih. Dengan istiqomah maka akan menghasilkan pribadi yang berani. Dengan istiqomah akan menghasilkan pribadi yang tenang dan optimis ya. Tiga hal inilah yang akan menghantarkan seseorang sampai pada tujuan, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah
serta upaya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia itu diberikan kebebasan ya, untuk berbuat, untuk berpikir, untuk berpendapat ya. Tetapi kebebasan yang diberikan kepada manusia itu harus bisa dipertanggungjawabkan kelak ya. Karena kebebasan itu tidak boleh melampaui batas-batas amanah dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, istiqomah itu pengertiannya kalau di dalam bahasa itu berasal dari kata istiqomah yastaqimu, yang artinya lurus, teguh, dan konsisten itu ya. Tetapi banyak pengertian tentang istiqomah itu, antara lain istiqomah itu memiliki pendirian yang kuat ya. Memiliki komitmen dalam mempertahankan nilai-nilai Islam dan memperjuangkan penegakannya secara konsisten itu ya. Istiqomah adalah kewajiban asasi dan sebuah keniscayaan bagi hamba Allah yang menginginkan kehidupannya itu akan berakhir dengan husnul khotimah ya, dan harapan-harapan surganya yang diinginkan itu ya. Istiqomah juga bisa berarti teguh pendirian, konsisten, konsekuen, terutama di era modern ini yang ditandai dengan perubahan ya. Karena perubahan itu banyak yang menyebabkan orang itu tergoda sehingga menyimpang dari kebenaran itu ya. Istiqomah adalah benteng kekuatan untuk mempertahankan iman dan penuh kesungguhan dan tanggung jawab ya. Kalau menurut beberapa pendapat ya, tokoh itu umpamanya Ibnu Taimiyah itu seorang ulama, istiqomah itu cinta kepada Allah dalam beribadah kepadanya dan tidak berpaling darinya walaupun sesaat itu. Kalau Pak Prof. Zumardi Azra itu mengatakan atau menjelaskan istiqomah itu sikap yang tegas, konsisten, dan tidak ke kiri dan tidak ke kanan, atau tidak pelin-pelan ya, tidak pelin-pelan itu ya dalam bahasanya itu. Jadi kalau memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka sebenarnya istiqomah itu adalah iman kepada Allah, kemudian mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik secara lahir maupun batin. Sehingga orang yang istiqomah itu adalah orang yang bisa mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan, keislaman, dan keihsanan dalam dirinya itu ya. Itu. Kemudian istiqomah itu ruang lingkupnya bisa istiqomah dalam hati, istiqomah dalam lisan, dan istiqomah dalam perbuatan. Nah, istiqomah dalam hati itu teguh dalam mempertahankan kesucian iman ya, dengan cara menjaga kesucian hati dari sifat-sifat syirik, riya, sombong, dan lain sebagainya itu, atau teguh dalam pendirian. Kemudian istiqomah dalam lisan itu tutur kata yang jujur, dan jujur itu ya sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini, karena jujur merupakan salah satu kunci kesuksesan yang nomor satu ya. Kemudian tidak berpura-pura, tidak banyak berdalih, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam perbuatan itu sikap dedikasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan
atau perjuangan menegakkan kebenaran tanpa rasa takut, tanpa kecewa, jadi tanpa lemah semangat atau tanpa putus asa itu. Jadi orang yang bersikap istiqomah itu orang Islam yang optimis, orang Islam yang berbaik sangka, orang Islam yang memahami hidup dan kehidupannya itu memandang rendah duniawi, kemudian tidak memandang rendah orang lain itu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara atau kiat agar kita tetap istiqomah di dalam kehidupan ini. Yang pertama, sudah barang tentu kita harus lurus niat dan tujuannya. Jadi niatnya itu adalah ibadah, itu harus diluruskan itu ya. Itu. Kemudian yang kedua, memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat itu dengan baik dan benar. Itu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 27 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabitu fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu ucapan thayyibah itu, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki itu ya. Jadi meneguhkan orang yang beriman di dunia itu dengan kebaikan dan amal soleh. Nah, meneguhkan orang yang beriman di akhirat itu dengan harapan dimudahkan dalam menjawab pertanyaan di alam kuburnya nanti oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang ketiga, kiat dalam memperoleh hidup yang istiqomah itu mengkaji Al-Quran dan menghayati serta merenungkannya itu ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 202 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nazallahu ruhil qudus mir rabbika bil haqqi liyusabbitul ladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Yang artinya, katakanlah Ruhul Qudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah itu. Di ayat yang lain juga disebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, cara untuk mewujudkan agar hidup tetap istiqomah yaitu iltizam. Iltizam itu artinya berkomitmen ya di dalam menjalankan syariat Islam, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Konsekuen dan tidak putus asa dalam menjalankan syariat Allah dan dalam beramal itu. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus menerus, walaupun itu amalan itu sedikit ya. Kemudian yang kelima, kiat yang kelima, berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kalau kita itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita akan terkontaminasi ya. Itu ibarat orang yang pakai minyak wangi, insya Allah orang yang berada di sekitarnya itu akan merasakan keharumannya. Tetapi ketika kita berada di lingkungan yang misalkan tukang pandai, paling tidak kita kecipratan api dan lain sebagainya. Atau kalau dalam filosofi Jawa ya jangan cedak-cedak kebugupak, itulah kira. Yang terakhir, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang tetap istiqomah ya kita berdoa dan memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya saya kira sangat populer dan kita sering membacanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini ya
Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian kalau di dalam Al-Quran surat Al-Imran surat Ali Imran ya, ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat kepada kami di sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kemudian ada doa yang lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Allahumma musarrif wal qulub sarif qulubana illa ta'atik. Ya Allah, zat yang mengurus seluruh hati, arahkanlah hati kami terhadap ketaatan kepadamu. Itulah hadirin yang saya hormati, sekelumit kultum yang dapat kami sampaikan untuk menjelaskan I yang kedua, yaitu istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau hamba Allah yang istiqomah dalam melaksanakan ketaatan dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.